Fadlidan Sakur. Hadir Pak. Dirga Ezian. Hadir Pak. Ezio. Gak ada ya? Gak ada keterangan nah? Ya. Tidak hadir ya? Tidak dikasih tahu ya sama kawannya? Ya. Ya. Izwil Ali. Ya. Kaila. Hadir Pak. Michelle. Hadir Pak. Muhammad Apik Paris Fahrul. Hadir Pak. Muhammad Fadil. Hadir Pak. Muhammad Ramadan. Hadir Pak. Dada Lestari. Hadir Pak. Niko Pratama William. Hadir Pak. Nadia Aski Ramadhani. Hadir Pak. Raihana Jihad El Makiro. Hadir Pak. Rifda Hayati. Hadir Pak. Sesi Ramadhani. Hadir Pak. Ikrimah Aulia Rahma. Hadir Pak. Johan Gabriel Sebastian. Hadir Pak. Izin ya? Sakit? Ya. Oh, kasih tahu tadi ya. Oh, Nana Suharyadi. Hadir nak? Iya. Ada berapa anak bapak yang tidak hadir pada hari ini? Yang pertama itu Johan sama Alia ya. Dikarenakan sakit. Untuk anak bapak
bermanfaat bagi kita untuk kedepannya nak. Jadi berdoa itu tidak boleh tidak boleh bermain-main. Mengapa tidak boleh bermain-main? Karena berdoa itu adalah kita memohon kepada Tuhan. Jadi hal tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Baiklah nak, untuk kegiatan selanjutnya ya, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya kita melakukan menanamkan sikap ya cinta akan tanah air. Gimana untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa cinta pada tanah air? Yaitu adalah dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Sekarang Bapak tanya, apa saja contoh lagu nasional? Contoh lagu nasional. Garuda Pancasila, apa lagi nak? Bagimu Negeri, apa lagi? Halo Halo Bandung, dari Sabang sampai Merauke. Ibu kita R.A. Kartini. Apa lagi nak? Contohnya. Ada lagi? Rayuan Pulau Kelapa. Banyak lagi lagu-lagu nasional yang harus kita ketahui agar kita semakin menanamkan rasa cinta akan tanah air Indonesia. Apalagi lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, lagu Garuda Pancasila ini nak menggambarkan rasa persaudaraan karena negara kita merupakan negara yang beraneka ragam. Mengapa dikatakan beraneka ragam? Karena terdiri dari berbagai suku dari Sabang sampai Merauke, bermacam suku agama. Menarik itu kita harus menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa persatu agar kita tidak terpecah belah. Oke nak, silakan ya. Ini ada lagunya nak, silakan kamu ikuti dengan semangat. Oke. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, atau tepatnya pada tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 juga yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, materi kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Nah, sebelum Bapak menjelaskan atau menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya Bapak mengaitkan pelajaran kita hari ini dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, perkembangbiakan pada hewan itu ditandai dengan proses perkawinan.
perkawinan pada hewan ini ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang dibuahi di dalam tubuh hewan betina, ya. Itu. Nah, kalau dilihat dari proses perkembangbiakannya, maka perkembangbiakan pada hewan dapat dibedakan menjadi tiga. Ya, proses perkembangbiakan pada hewan dapat dibedakan menjadi tiga. Apa itu yang pertama, nak? Silakan ada. Perkembangbiakan secara opipar. Apa itu opipar, Fadil? Hewan Yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Yang kedua, perkembangbiakan pada hewan dengan cara apa, Kaila? Apa, nak? Yang kedua, pipipar. Apa itu pipipar, Nadia? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Bagus, 100 untuk anak bapak. Yang ketiga, siapa tahu jawab angkat tangan? Iya, apa, nak? Opo pipipar. Siapa bisa jawab angkat tangan? Opo pipipar itu apa, nak? Yang lain lagi? Ya, silakan. Ada bisa jawab? Opo pipipar. Opo pipipar. Iya, Michelle. Iya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ya, alhamdulillah masih ingat, ya. Sekarang bapak tanya lagi, nak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, silakan Aulia. Ayam. Yang melahirkan? Kucing. Yang bertelur melahirkan? Ya. Iya, biawak, ya. Atau ular bisa juga, ya. Ya, dia di dalam cangkangnya sudah ada janin atau bakal bayi. Langsung keluar, langsung ada bakal bayi di dalam telur. Nah, itu ya. Alhamdulillah anak bapak semuanya sudah ingat tentang apa yang bapak jelaskan pada pembelajaran minggu yang lalu. Ya, berarti di rumah ada membuka buku, ada belajar di rumah. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum bapak mengawali pembelajaran kita hari ini, ya, ada baiknya kita buat kesepakatan dulu, nak. Apa guna kesepakatan tersebut? Agar kegiatan belajar kita terkoordinasi, berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Jadi kita buat peraturan, ya. Yang buat peraturan kamu. Kalau kamu melanggar, berarti kamu mengenakan sanksi. Sekarang bapak tanya, peraturan yang pertama apa, nak? Ya. Tidak boleh mencontek. Kedua, ya. Tidak boleh berjalan. Ketiga, tidak boleh ribut. Keempat, ya. Iya, sepakat kita 4 tadi, nak? Sepakat, ya. Kita 4 peraturan tadi, ya. Tidak boleh berjalan, tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu teman, dan tidak boleh mencontek. Sepakat? Oke, sepakat. Ya, sepakat. Kok lesu semuanya, nak? Ada sarapan tadi? Berangkat sekolah tadi ada sarapan? Ada sarapan, nak? Nah, setiap pagi kita harus sarapan. Ya, jangan banyak sarapannya, sedikit saja, nak. 2 sendok, 3 sendok cukup. Kalau mau makan berat, banyak, istilahnya sampai 3 centong, 4 centong, nanti akan mengakibatkan ngantuk. Jadi belajar kamu tidak konsentrasi, ya. Makan ada kadarnya, nak. Minum air teh panas, minum 4 sendok, 5 sendok cukup untuk mengajar perut kita menjelang jam istirahat. Nah, bapak lihat nih masih lesu. Coba berdiri dulu, nak. Berdiri dulu biar ngantuknya hilang, ya. Biar ngantuknya hilang. Masih ingat tak yang bapak ajar pada minggu yang lalu, yaitu tentang tepuk semangat? Iya, bapak yang komandonya. Ya. Tepuk semangat. Iya. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, silakan duduk. Terima kasih.
yang tadi matanya sudah sayu dengan mendengar penjelasan dari Bapak, sekarang sudah segar. Baik nak, kita masuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, akan Bapak tampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, sebelum Bapak menampilkan video, ada baiknya Bapak berikan kertas satu lembar pada setiap siswa. Ya, silakan nanti kamu tulis ya apa yang kamu anggap penting, yang perlu kamu ingat, ya, yang perlu kamu ingat, yang kamu anggap penting dari tayangan video pembelajaran tersebut. Ya, silakan ambil nak alat tulisnya, silakan ambil alat tulisnya. Pelan, jalannya pelan. Sudah bisa dimulai. Duduk ke mejanya masing-masing. Ya, kalau tenang. Nah, jangan dengarkan penjelasan dari Bapak terlebih dahulu. Ya, kamu dipersilakan mengamati video pembelajaran yang Bapak tayangkan. Kamu boleh lihat, Bapak tulis. Ya, nanti kamu silakan mana hal-hal yang bersifat penting yang perlu kamu ingat, kamu catat. Mana tahu nanti pada evaluasi akhir pembelajaran kita, kamu akan menemui soal tersebut. Jadi kamu sudah bisa jawab. Oh, di dalam video pembelajaran tadi sudah dijelaskan bahwa penyerbukan itu ini, bagian bunga itu ini, yang dapat menyebabkan terjadinya penyerbukan itu ini. Paham? Paham? Oke nak. Alat tulisnya siapkan. Silakan kamu lihat video pembelajaran berikut ini. Ya, silakan. Lapisan pelindung kulit tetap terjaga, struktur terasa lebih kencang, tekstur kulit terasa lebih halus. Dengan Vitera dan teknologi Multiform, perawatan kekencangan multidimensi dari sudut manapun. Tolong tenang ya. Silakan video yang Bapak tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Silakan nak. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau perkawinan. Perhatikan videonya nak. Didengar. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan dua sel kelamin dari sel induk jantan dan betina. Sel induk jantan dan betina pada tumbuhan terdapat di dalam bunga, karena di dalamnya terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Proses awal perkembangbiakan generatif adalah penyerbukan atau polinasi. Proses berikutnya adalah pembuahan atau fertilisasi.
Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai bagian-bagian bunga. Di kanan. Bunga memiliki beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Di dalam dasar putik terdapat bakal biji. Kemudian terdapat benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Berikutnya di dalam bunga terdapat kelopak bunga yang berfungsi sebagai alat pelindung bunga sebelum bunga itu mekar. Terdapat juga bagian mahkota bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga. Kemudian terdapat tangkai bunga yang berfungsi sebagai alat penopang pada bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik melalui beberapa perantara seperti hewan, angin, air, maupun dengan bantuan manusia. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan terdiri dari zoidiogami, anemogami, dan hidrogami. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh hewan yang membantu penyerbukan seperti lebah, kumbang, burung, siput, kelelawar, dan lain-lain. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu hewan ada bunga mangga, bunga sepatu, bunga jeruk, dan lain-lain. Perhatikan gambar bunga sepatu di samping. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah memiliki ukuran bunga yang besar, mahkota bunga berwarna mencolok, memiliki serbuk sari yang lengket sehingga mudah menempel di kaki serangga atau hewan-hewan lain, kemudian menghasilkan aroma yang khas dan juga menghasilkan nektar. Yang kedua, anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu angin ada bunga rumput, dandelion, jagung, padi, dan lain-lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin: bunga terletak jauh di atas daun, menjulang di atas daun. Memiliki mahkota bunga berukuran kecil atau bahkan tidak memiliki mahkota bunga. Kemudian memiliki serbuk sari yang ringan dan banyak. Yang ketiga adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu air, bunga hidrilla, elodia, dan lain-lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu air: bunga terletak di dekat air atau bunga terendam air. Sedangkan berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan terdiri dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Mari kita lihat satu persatu. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh atau melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Perhatikan, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri.
tanaman. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putih, bunga yang lain tetapi masih dalam satu tanaman atau satu pohon. Berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putih bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain pada tanaman yang lain tetapi tanamannya memiliki jenis yang sama. Berikutnya penyerbukan bastara. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang sejenis tetapi berbeda varietasnya. Benang sari jatuh ke kepala putih, bunga yang lain, tanaman yang lain, tetapi masih sejenis, hanya saja berbeda varietasnya. Perbedaan varietas biasanya ditandai dengan perbedaan bentuk mahkota bunga atau perbedaan warna bunga. Proses perkembangbiakan generatif setelah penyerbukan adalah pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel telur atau ovum. Pertemuan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel telur atau ovum membentuk zigot. Perhatikan pembuahan pada tumbuhan. Proses pertama setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari, kemudian serbuk sari menuju ke ruang bakal biji melalui saluran polen. Proses berikutnya, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Selanjutnya, peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ketika biji berada di lingkungan yang tepat, biji akan mengalami perkecambahan. Dari kecambah ini akan tumbuh tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan menghasilkan bunga. Bunga akan terjadi penyerbukan dan terjadilah proses pembuahan berikutnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana alur. Ya, itu tadi ya sebuah tayangan video pembelajaran yang Bapak tampilkan itu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Sekarang Bapak tanya dulu, apa saja yang kamu ingat dari video pembelajaran tadi? Kelompok 1 ada yang kamu ingat? Ya, apa nak? Melibatkan dua sel kelamin dari sel jantan dan betina. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi dengan melibatkan adanya bertemu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kelompok berapa lagi yang bisa memaparkan hasil pengamatannya tadi nak? Kelompok 2 ada nak? Tentang apa? Belum ya? Belum jelas. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 belum. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan dulu nak, perhatikan ke depan, mulai kamu ingat. Jadi pada video pembelajaran tadi itu sudah dijelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perlu kamu ingat, perkembangbiakan pada tumbuhan itu nak dapat terjadi ya, atau dapat dibedakan dengan dua cara, atau dapat dilakukan dengan dua
cara. Pertama, perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Kedua, perkembangbiakan dengan cara tidak kawin atau vegetatif. Perlu kamu ingat, apa itu generatif? Perkembangbiakan secara kawin. Nah, perlu kamu ingat bahwa generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Kalau kawin berarti ada proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, baru bentar lah ngantuk lagi. Berdiri dulu. Jangan ngantuk nih. Ya, berdiri. Berdiri dulu. Jangan ngantuknya dulu. Masih ingat kan? Tepuk semangat ya. Tepuk semangatnya berarti sudah tepuk nanti. Berarti harus semangat. Ya. Bapak kemandai. Tepuk semangat. Iya. Selamat pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah ya dah. Dah nantinya sekali lagi dengan penjelasan Bapak. Jadi kamu ingat bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kawin atau disebut dengan generatif, secara tidak kawin atau disebut dengan vegetatif. Nah, perlu kamu ingat. Selanjutnya, boleh kamu baca sambil mendengar penjelasan dari Bapak, kamu boleh baca. Ya, membaca itu adalah bagian dari literasi. Secara tidak langsung sudah masuk ke memori kamu. Oh, ya Bapak jelaskan tadi itu adalah generatif secara kawin, ya, vegetatif secara tidak kawin. Nah, jadi boleh dengan cara kamu membaca itu sudah melakukan suatu kegiatan literasi. Selanjutnya Pak jelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui penyerbukan. Pernah kamu dengar istilah penyerbukan? Apakah kamu pernah dengar? Pernah ya? Ya, kalau pernah siapa bisa jawab? Apa itu penyerbukan? Iya, silakan Nada. Peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Alhamdulillah, ya ada Bapak rupanya sudah ada yang memahami apa itu penyerbukan. Kayak gitu Jadi kamu itu harus siap terlebih dahulu Siap terlebih dulu gimana maksudnya? Maksudnya gini, di rumah malam nanti besok pelajaran apa sekolah misalnya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, malam ini kamu buka bukunya, besok materi apa lagi kita pelajari. Jadi sebelum guru menjelaskan kamu sudah tahu. Seperti anak Bapak Nada tadi. Alhamdulillah, mungkin berarti dia buka buku di rumah, ya. Kenapa? Bapak belum menjelaskan, dia sudah tahu. Berarti dia sudah malam tadi sudah membuka buku. Oh, besok kami tinggal lagi tentang penyerbukan. Dia sudah memahami, itu baru ya, pintar. Selanjutnya, penyerbukan tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Nah, itulah yang dikatakan proses perkawinan pada tumbuhan. Selanjutnya, peristiwa penyerbukan disebut juga dengan istilah persarian. Ya, bertemu persarian tadi sudah. Kenapa disebut persarian? Karena bertemunya benang sari dan kepala putih yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada tubuh. Dikenal selain dari kata penyerbukan juga disebut dengan persarian. Bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada bunga disebut dengan istilah pembuahan. Ya, pembuahan. Karena tadi sudah bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya peristiwa pembuahan tadi dari hasil penyerbukan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi akan menghasilkan biji. Nah, biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru atau generasi tumbuhan baru. Karena biji inilah yang akan ditanam. Nah, penyerbukan itu ya dan pembuahan terjadi pada bunga.
pembuahan. Pembuahan akan terjadi pada bunga yang lengkap. Ingat, bunga itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu terdiri atas tangkai bunga, perhatikan, kelopak bunga, benang sari, dasar bunga, mahkota bunga, dan putih. Itu bagian bunga lengkap. Nah, kalau yang tidak lengkap, Pak, ada bunga yang tidak lengkap, tidak memiliki benang sari, tidak memiliki kepala putih. Itu bunga tidak lengkap. Nah, bunga tidak lengkap tersebut, tidak akan bisa menghasilkan tumbuhan atau tidak bisa menghasilkan biji, hanya sekedar berbunga. Contohnya, kamu pernah lihat kates yang kamu pernah lihat pepaya? Tahu pepaya? Bahasa kamu apa pepaya, nak? Nah, pernah tidak kamu lihat pepaya itu dia berbunga, panjang, lebat, rimbun, tapi tidak menghasilkan buah? Ada kan? Ada, karena pepaya tersebut mempunyai bunga yang tidak lengkap. Karena mungkin tidak ada benang sarinya, jadi tidak bisa terjadi perkawinan pada tumbuhan tersebut. Perlu kamu ingat bahwa bagian-bagian bunga itu adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan juga benang sari serta kepala tersebut dengan putih. Nah, ini perlu kamu lihat, ya, amati. Tangkai bunga, bagian pertama dari bunga. Tangkai bunga ini merupakan alat penghubung antara bunga dan batang dasar bunga. Dasar bunga ini tempat melekatnya mahkota kelopak bunga. Ini kelopaknya, kelopak ini adalah bagian bunga yang membungkus bunga sewaktu masih kuncup. Selanjutnya ada bakal biji. Biji ini ada di dalam bagian dalamnya. Nah, mahkota bunga inilah bagian bunga yang paling indah. Yang membuat bunga itu indah adalah mahkota maka disebut dengan mahkota. Lanjut ada lagi benang sari. Nah, benang sari ini perlu kamu lihat di mana letaknya, di sini ya. Nah, benang sari itu ya merupakan sel kelamin jantan pada sel jantan pada bunga. Sedangkan putih merupakan sel kelamin betina pada Paham? Bapak tanya, yang menjadi sel kelamin jantan pada bunga itu apa? Benang sari. Yang menjadi sel kelamin betina? Kepala putih atau paham ini Paham. Lanjut. Ya, fungsi bunga sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Lanjut lagi, berdasarkan asal serbuk sari, maka penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Ada apa tidak kamu lihat di periode pembelajaran tadi, pada awal pembelajaran kita Ada. Ya, penyerbukan penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Kedua, ada penyerbukan penyerbukan yang terjadi antara dua bunga dalam satu pohon, tapi sama spesiesnya sama, bunganya sama. Misalnya bunga mangga, di dalam satu pohon bunga mangga itu sendiri, ya. Misalnya silang, ya, sama-sama bunga mangga, tapi beda itu namanya silang. Serbuk sari bunga mangga pohon ini akan ditiup angin, nempel ke mangga yang sebelah. Itu disebut dengan penyerbukan ya, berbeda pohon tapi tetap sama jenis, sama-sama mangga. Misalnya sama-sama rambutan. Yang keempat ada namanya penyerbukan bastar. Nah, sebagai bastarnya beda pohon satu rambutan, pohon satu mangga, ya. Akibat angin bertiup, maka
serbuk sari mangga ini terbang ke serbuk sari pohon bunga rambutan, menempel, terjadi penyerbukan. Makanya sering kita terjadi tuh. Tahun yang lalu rambutan saya ini manis, kok tahun ini asam. Ya, sering itu kan terjadi kan? Itu karena apa tadi? Karena berarti sudah terjadi itu ciri terjadinya penyerbukan paham? Paham. Sampai paham ya. Lanjut. Sudah menjelaskan penyerbukan sendiri tadi, tetangga sudah, bastar sudah, perantara. Nah, penyerbukan itu terjadi karena adanya perantara. Apa perantaranya? Penyerbukan. Satu, perantara penyerbukan yang satu adalah air. Ya, mengapa air disebut dengan perantara terjadinya penyerbukan? Nah, ini jadi pertanyaannya. Yang pertama, aktivitas hari hujan yang turun akan menyebut bunga suatu tumbuhan akan terjatuh ke bunga yang satu, maka terjadilah penyerbukan. Kedua, angin yang bertiup dapat menyebabkan benang sari terbawa oleh angin. Ketiga, penyerbukan dapat disebabkan oleh hewan. Gimana Pak? Lagi hewan bisa membantu terjadinya penyerbukan. Nah, hewan membantu penyerbukan itu dengan cara kita sering lihat burung, kalong, kupu-kupu atau kumbang-kumbang yang kecil itu sering menghisap madu bunga dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya, dari bunga yang lainnya ke bunga yang lain. Dan itulah yang akan menyebabkan terjadinya penyerbukan. Yang keempat, manusia, disebabkan oleh manusia atau oleh aktivitas manusia. Mungkin sentuhan-sentuhan tangan manusia atau tubuh manusia yang tidak sengaja ataupun dengan sengaja, contohnya penyerbukan pada bunga anggrek. Untuk menghasilkan bunga anggrek yang indah, yang bagus, maka dilakukanlah suatu penyerbukan oleh manusia yang dilakukan di dalam sebuah laboratorium. Nah, sampai di sini Nah, ini gambarnya penyerbukan yang dilakukan penyerbukan dengan perantara angin. Lihat, aktivitas angin menyebabkan bunga jagung yang satunya tertiup angin akan menerpa pohon jagung yang satu sebelah atau satunya sebelahnya. Kedua, biar kamu lebih paham lagi, oleh air. Ini aktivitas air hujan. Nah, kan akan menyebab serbuk sarinya menimpa serbuk sari bunga yang lain. Hewan. Nah, ini gambar apa nak? Kumbang menghisap madu di bunga yang sebelahnya. Setelah menghisap madu bunga sebelahnya, pindah lagi ke bunga satunya, maka akan membawa serbuk sari dari bunga yang satu ke yang lain. Lanjut, manusia. Nah, penyerbukan dengan perantara manusia. Silakan. Nih contohnya, manusia, aktivitas manusia mengawinkan bunga anggrek untuk menghasilkan tumbuhan anggrek yang bagus. Ya, tuh. Paham dah? Masih semangat apa tidak? Masih. Tepuk semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Anak Bapak masih semangat. Oke dah. Ini sedikit penjelasan dari Bapak tentang perkembangan pada tumbuh. Sudah Bapak jelaskan melalui video pembelajaran, melalui poin-poin pembelajaran. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi sudah kamu paham. Sekarang kembali lagi kita ke memecahkan permasalahannya, ya, atau penugasannya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kelompok masing-masing. Silakan. Kelompoknya tadi mana? Yang di awal tadi. Ada kelompok berapa ada?
atau disingkat dengan LKPD. Ya, LKPD ini merupakan singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik. Tugas kami apa, Pak? Nah, LKPD ini akan Bapak bagikan ke setiap kelompok. Nanti silakan kamu berdiskusi menjawab apa yang kamu pelajari tadi, yang kamu dapati dari video dan penjelasan poin-poin yang Bapak berikan. Kerjakan secara berkelompok, ya. Setelah itu kamu pahami di meja kamu sudah ada bunga. Silakan pegang bunganya, nah. Dipegang bunganya, awas rusak. Nanti di akhir pembelajaran setiap kelompok harus mempresentasikan atau menyebutkan bagian-bagian bu. Paham? Paham? Oke. Sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak jelaskan terlebih dahulu, nah, di LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Perhatikan. Gimana jawabnya, Pak? Ya, isikan di kolom. Silakan siapa yang dipercaya untuk menjadi penulis, kerjasama kelompok yang baik, ya. Paham, nak? Nah, oke. Di LKPD ini, nak, ada 5 buah soal yang harus kamu selesai. Oke, Bapak bagikan, nak. Kelompok 1, silakan nanti kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, ya, kelompok 6. Silakan Bapak kasih waktunya 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Lihat apa jawaban pertanyaannya, itu yang kamu jawab. Silakan. 15 menit. Silakan jangan kerjasama. Silakan bantu kawan yang menjawab. Silakan bantu kerjasama. Jangan dibiarkan tidak. Ya, Bapak tunggu waktu berjalan, nak. Ayo cepat waktu. Cepat. Oh, jangan dekat kursi Fadil. Dekat-dekatnya.
membaca LKPD-nya serta jawabannya serta menjelaskan bagian-bagian bunga ini. Ketika mana yang disebut tangkai bunga, mana yang kelopak, mana yang dasar, mana kota paham. Pada depan, yang lainnya nanti siap memberi tanggapan kalau ada jawaban atau penjelasannya yang salah. Paham? Sudah kelompok itu? Sudah nak? Bapak minta terlebih dahulu kelompok 1 agar dapat berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kawannya mendampingi. Di tengah nak? Tengah. Ya, silakan berdiri. Satu orang di samping. Ya, silakan yang lain dengar. Ya, kalau ada yang hasil dengar dulu. Sini nak, kita sampai lagi nak. Kasih ini. Kalau ada hasil diskusinya yang kamu anggap belum tepat, kamu boleh untuk menyanggah. Paham? Ya, silakan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca Hasil. hasil diskusi kami. 1. Tulislah 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan mempunyai 2 jenis perkembangbiakan, vegetatif atau tidak kawin atau generatif kawin. Tahan dulu. Apakah benar nak? Nah, Lanjutkan. apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Ya, peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Apakah hasil diskusi kelompok 1 sudah tepat atau sudah benar? Benar ya? Iya, lanjutkan. Sebutkan 2 bagian pada bunga yang berperan sebagai alat kelamin pada bunga. Ya. Putih adalah sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Apa kamu setuju dengan hasilnya? Setuju? Setuju, lanjut. Sebutkan bagian-bagian dari struktur bunga yang kamu ketahui. Tangkai bunga, kepala putih, kelopak bunga, mahkota bunga. Iya, silakan. Kesimpulannya apa nak? Habis ya? Masih ada? Ya, lanjut. Sebutkan jenis-jenis penyerbukan yang kamu ketahui. Ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan basah. Apakah sudah benar nak? Benar. Ya, lanjut. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi nak? Adalah bunga dapat berkembang biak dengan cara penyerbukan. Sebenarnya bukan bunga nak, tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara penyerbukan. Ya, silakan kasih ke temannya kertasnya. Lanjutkan lagi. Ya, bagian bunganya nak, jelaskan. Bunga mempunyai bagian-bagian bunga. Ini adalah putihnya. Dan Perhatikan. ini adalah benang sarinya. Ini adalah mahkota bunga. Dan ini adalah tangkai bunga. Dan ini adalah dasar bunga. Angkanya? Tangkainya ini. Iya. Apakah sudah benar? Benar. Iya, silakan Bapak, silakan duduk kembali. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, itu nak. Ya, jadi kita harus memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik dan benar. Tenang dulu. Baik dan benarnya itu belakang, tapi kita harus bisa bertanggung jawab dengan hasil kerja kita. Kenapa maknanya? Kelompok berapa lagi yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Ya, kelompok 2 pada Bapak, silakan berdiri di depan kalau dampingi. Ya, pas. Iya. Alhamdulillah. Itu deh. Serius. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
betul nak? Betul. Ya, lanjut. Dua, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Ya, lanjut nak. Tiga, sebutkan dua bagian pada bunga yang berperan sebagai alat kelamin pada bunga. Kepala putih dan benang sari. Kepala putih adalah sel kelamin betina. Benang sari adalah sel kelamin jantan. Ya. Lanjut. 4. Sebutkan bagian-bagian dari struktur bunga yang kamu ketahui. Tangkai bunga, mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, kepala putih, dasar bunga, dan bakal biji. 5. Sebutkan jenis-jenis penyerbukan yang kamu ketahui. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan wasitra. Kesimpulan, tumbuhan yang berkembang biak secara kawin dan tidak kawin. Ya, ya. Jadi itu ya hasilnya. Apakah kamu setuju dengan hasil pendapatnya? Setuju. Selanjutnya silakan presentasikan nak bagian-bagian bunganya nak. Ya, bagus. Kita. Ini adalah tangkai bunga, Ya, yuk. Coba poin. dan ini dasar bunga, dan ini kelopak bunga, dan ini mahkota bunga, dan di dalam dasar bunga ada terdapat biji, dan di atasnya ada benang sari dan kepala putih. Ya. Terima kasih. Ya, belum Bapak pisahkan dulu. Ya, Bapak anggap ya sudah bagus, sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk itu, mari kita kasih aplaus ya nak. Ya, untuk hari ini ya mengingat waktunya juga nak. Hari ini kita tampilkan dua kelompok dulu ya, minggu depan nanti yang akan menampilkan adalah kalau pembelajaran berikutnya ya. Untuk pelajaran berikutnya nampil nanti adalah kelompok 3, 4, dan 5 ya. Untuk pelajaran hari ini Bapak ingin bertanya apakah masih ada hal-hal yang kamu anggap kurang jelas dari pembelajaran kita tadi. Silakan salah satu perwakilan kelompoknya untuk bertanya. Ya, kelompok 1 silakan bertanya. Kenapa ketika Ya. penyerbukan disebabkan oleh angin, kenapa serbuknya harus menjulang tinggi? Menjulang tinggi? Bukan, gini nak. Ya bagus, sudah bagus pertanyaannya nak. Ya, penyerbukan yang diakibatkan oleh perantara angin itu terjadi karena adanya hembusan angin tadi nak. Angin yang berhembus akan menyebabkan salah satu benang sari dari tumbuhan tersebut tertiup angin dan terbawa oleh angin ke bunga tumbuhan lainnya karena aktivitas angin yang kencang. Itu yang menyebabkan terjadinya penyerbukan perantara angin. Kelompok 2 ada pertanyaan nak? Ada. Kelompok 3, 4, 5. Ya, sudah paham ya? Sekarang Bapak tanya, Bapak lagi memberi pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Mereka kita ada. Nah, ya, berdiri nah. Ya, penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwanya jatuhnya benang sari ke kepala putih. Ya, bagus. Kami tepuk tangan untuk sama mereka. Selanjutnya yang bisa jawab. Yang menjadi sel kelamin jantan pada bunga adalah, ya silakan. Benang sari. Ya, benang sari. Apakah jawaban teman kita Kaila benar? Benar. Kasih tepuk tangan lagi. Soal terakhir. Ya. Sebutkan 4 jenis penyerbukan. Ya, silakan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan basah, dan penyerbukan silang. Iya, benar kan? Benar. Iya, saya kasih aplaus.
menjadi daya pikat, daya tarik kamu adalah menggali ilmu. Nah, di sini Bapak tanya dulu, apakah pembelajaran yang Bapak kasih hari ini, yang Bapak sungguhkan kepada kamu pada hari ini sudah menarik kamu? Kamu merasa senang apa merasa bosan? Senang. Sekarang pertanyaan lagi, mengapa kamu merasa senang? Apakah dengan melihat video tadi? Apakah dengan melihat gambar-gambarnya, nak? Ya, karena disuguhkan dengan video tadi, jadi kamu terkesan tidak jenuh, tidak bosan. Jadi hasilnya, nak, Bapak mau tanya evaluasi pembelajaran kita hari. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Apa pelajaran hari ini menarik? Apakah kedepannya masih pembelajarannya kayak gini, nak? Masih mau kayak gini? Iya. Ya, itu harus ya. Jadi pembelajaran ini sudah menarik bagi kamu, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak sudah ucapkan alhamdulillah ya untuk pembelajarannya. Semoga kedepannya kita dapat ya bersama-sama meningkatkan mutu di dalam pembelajaran. Kamu meningkatkan aktivitas kamu dalam belajar, Bapak meningkatkan kualitas Bapak di dalam menumbuhkan pembelajaran. Jadi sebelumnya Bapak minta dulu tepuk semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Iya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta berdiri semua, anak Bapak. Jadi semuanya sama-sama kita sambil tepuk tangan menyanyikan lagu. Nanti kan ada di Sabang sampai Merauke. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia, Indonesia itulah milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk. Info alatnya dulu, nak. Info alatnya dulu. LKPD-nya silakan ketua kelompok kumpulkan ke depan. LKPD-nya kumpulkan ke depan. Alat tulisnya disimpulkan. Sudah disimpulkan alat tulisnya, nak? Bukunya disusun ke tengah meja. Silakan bukunya, bacaannya disusun ke tengah meja, susun yang rapi dari satu. Yuk, angkat kertasnya, nak. Ada susun jadi satu, jadi tinggalkan kelas dalam keadaan rapi. Ya, kepada anak Bapak Nadia Anada, silakan bimbing temannya untuk membacakan doa sebelum pulang. Siap, Kak. Beri salam kepada Pak Guru kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu,